Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada sebuah berita, judulnya sangat menarik ya, terkait dengan gugatan cerai Baim Bong dan Paula Verhoeven. Ini sedemikian rupa menjadi perhatian sehingga para awam media memberikan judul yang sangat luar biasa lah ya. Langsung saja saya akan bacakan untuk Anda dari sumbernya, Banjarmasin Post. Tabir kebohongan Baim Bong tersibak Paula Verhoeven lewat video Keanu dan Kenzo. Isu trauma terjawab. Nah, halo yang bilang trauma siapa? Ya, dengarkan ini. Banjarmasin Post ID, model Paula Verhoeven bertindak setelah aktor Baim Bong kembali menyodorkan bukti dalam sidang cerai. Diketahui sidang cerai Baim Bong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kali ini Paula Verhoeven kembali absen. Baim Bong bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sempat mengikuti soal bukti yang disodorkan pihaknya kepada hakim saat sidang tersebut. Salah satu bukti yang disampaikan kali ini berupa rekaman video. Meski tak memaparkan secara detail, namun Fahmi mengatakan video tersebut jadi bukti terkait kondisi delay trauma yang dialami dua anak Baim dan Paula, Keanu dan Kenzo. Fahmi menyampaikan bahwa ada trauma yang dialami oleh anak Baim Bong. Trauma yang dimaksud juga didukung oleh kesaksian ahli yang telah dihadirkan dalam sidang termasuk konselor anak. Konselor anak tersebut merupakan orang yang memberikan terapi kepada putra Baim Bong dan Paula Verhoeven. Seolah menyibak tabir kebohongan Baim Bong, Paula membagikan video kerja ditemani dua anaknya, Kenzo dan Keanu. Nah lo, trauma gimana? Momen ini terekam dalam story yang diunggah Paula Sabtu 18 Januari 2025. Dalam video itu Paula tengah bersiap untuk pemotretan busana muslim. Ketika itu Paula menunggu giliran sambil bermain dengan anak-anaknya. Keanu memperhatikan make up wajah Paula Verhoeven. Dia bahkan menyoroti warna mata Paula Verhoeven yang berbeda dari biasanya. Mata mama kok hijau. Paula pun memberikan penjelasan terkait matanya itu. Oh iya, ini namanya pakai kontak lens, jawab Paula. Momen lainnya Keanu terlihat tidak mau terpisahkan oleh Paula. Bahkan Keanu bersembunyi di balik gaun Paula Verhoeven. Trauma kok sembunyi di balik gaun. Halo. Aduh. Saking mama nggak boleh kerja, mama umpetin Keanu di dress mama ya, tulis Paula. Tak hanya itu, Paula juga membagikan video saat memangku Kenzo. Kenzo terlihat tidak mau turun dari gendongan sang ibu. Momen ini tak pelak membuatnya begitu bahagia. Sebelumnya melalui postingan Instastory-nya, Paula Verhoeven Jumat 17 Januari 2025, sang model membagikan beberapa video lama saat anak-anak masih bersamanya. Paula mengatakan dulu anaknya sangat dekat dengan dirinya. Kedekatan itu terbukti dari perilaku Kenzo yang suka curhat sama sang mama. Tahun lalu pas mama lagi kerja ya nak, udah bisa laporin ya sama mama, gemes Masya Allah, ujarnya. Paula menjelaskan saat itu Kenzo menelponnya ketika ia sedang kerja. Rupanya Kenzo curhat kepada sang ibu kalau dirinya terluka karena jatuh. Pagi-pagi ada yang ciwis cerita dia jatuh, dah bisa cerita terang dalam video. Jawaban pihak Paula Verhoeven. Kuasa hukum Paula Verhoeven angkat bicara perihal anak-anak Baim Bong yang disebut mengalami trauma terhadap kliennya. Sebelumnya diketahui kuasa hukum Baim Bong Fahmi Bahmid memaparkan adanya video tambahan terkait trauma yang dialami oleh
anak-anak Paula Verhoeven. Trauma healing. Bahkan Fahmi Pamit mengatakan jika anak-anak Baim Wong mengalami trauma terhadap ibunya Paula Verhoeven. Mendengar hal tersebut, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, memberikan tanggapannya. Menurut Alfon, terkait masalah anak-anak Baim Wong yang mengalami trauma, disebutnya tidak pantas untuk diceritakan di luar. Yaitu kan ada kata dia, kita nggak akan menceritakan itu di luaran karena kita berbeda, ucap Alfon. Pihak Paula Verhoeven sangat menyayangkan pernyataan dari pengacara Baim Wong tersebut. Bukan tanpa alasan, Alfon khawatir hal tersebut nantinya akan menjadi jejak digital yang dimiliki oleh anak-anaknya. Prinsipnya kalau memang benar-benar ya untuk kepentingan anak ini enggak diceritain di luaran. Karena itu bisa menyisakan yang namanya file-file. Nanti ya bisa dicari di Google. Anak-anak itu akan cari ada apa sih dengan orang tuanya, tuturnya. Perihal masalah tersebut, kuasa hukum Paula Verhoeven memilih untuk mendiskusikannya di ruang persidangan. Nah itu bagus, itu namanya profesional. Di persidangan ya di persidangan, jangan di ngember di luar ya. Ya bro, hal itu dirasa lebih baik daripada diumbar di media. Jadi persoalan itu biar nanti kita akan konsentrasikan atau mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan. Dan demi menilai bahwa itu dan kami menilai bahwa itu kita tidak patut kami sampaikan ibunya. Tidak hanya itu, Alfon juga mengungkapkan jika Paula Verhoeven selama ini tidak bisa tidur nyenyak serta dalam kurun waktu 4 bulan ini ia belum bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Alfon juga menjelaskan kesepakatan untuk bergantian menjemput anak sekolah Paula urung diberikan kesempatan. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk dilakukannya, ujar Alfon. Nah, jadi dengan sendirinya ya apa yang diucapkan oleh pengacara Baim Wong terkait dengan adanya trauma anak kepada ibunya, faktanya tidak demikian ya. Kalau tidak sesuai dengan fakta artinya bohong ya. Ya kalau pengacara mengatakan hal-hal semacam ini sebenarnya secara etis tidak tepat ya, tidak tepat. Kenapa mesti diungkapkan di media sementara kenyataannya tidak demikian gitu ya. Kalau ini tidak benar artinya fitnah. Oke. Yang berikutnya, persoalannya apa sih? Akan gitu ya. Persoalannya adalah tudingan perselingkuhan. Karena tudingan perselingkuhan sulit ya, perselingkuhan sulit untuk dibuktikan. Dan sampai dengan saat ini 82 bukti yang dihadirkan di persidangan nampaknya tidak ada yang signifikan atau tidak ada yang eksplisit ya terkait dengan perselingkuhan. Justru yang diungkapkan terus-menerus tentang hak asuh anak dan yang terakhir adalah trauma anak kepada ibunya. Ini benar-benar hal yang tak terduga. Namun semua itu dibantah oleh pihak Paula Verhoeven yang mengatakan bahwa semua itu bohong. Faktanya anak-anak sayang sama dia dan sebaliknya mamanya juga sayang sama anak-anaknya. Tidak ada sedikit pun rasa trauma. Kalau memang ada kalimat-kalimat trauma anak terhadap ibunya, ini adalah bentuk-bentuk upaya ya upaya sang pengacara berargumentasi di luar persidangan ya. Nah, kenapa demikian? Ya saya tidak tahu.
Padahal persoalan anak, persoalan rumah tangga dan sebagainya tidak perlu diumbar di media. Namun faktanya, ya begitulah adanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.